Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kali ini kita akan kembali kebaktian sekolah minggu. Kali ini kebaktian sekolah minggu akan dilayani oleh Kak Lince. Selamat pagi. Dan ada juga Kak Kristia dan Kak Deborah. Dan sebagai pemain musik itu Kak Hengki. Nah, adik-adik, kita siap memuji Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Tapi ingat ya adik-adik, hari ini kakak minta kalian harus sudah bergembira, tidak ada yang bersedih, karena kita akan memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya. Kita memuji Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri memuji Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Nah, adik-adik mau kerja di ladang Tuhan? Pasti ya, adik-adik mau menjadi pekerja di ladang Tuhan. Nah, ketika kita sudah kembali normal mengadakan kebaktian di gereja, ketika kalian akan disuruh untuk membawa kantong persembahan, kalian harus mau melakukannya ya. Itu artinya juga kita melayani Tuhan. Nah, adik-adik dipersilahkan untuk duduk. Kita akan berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan serta berdoa untuk persiapan pelayanan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, Tuhan Yesus yang mencintai kami anak-anak-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan sehingga pada kesempatan pagi hari ini kami boleh hadir untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya mau hadir di tengah-tengah kebaktian ini ya Bapa. Tuhan, jika kami sebentar juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan kiranya membukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu ya Bapa. Tuhan juga berkati bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang bekerja sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kebaktian ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Baiklah adik-adik, kini saatnya kita akan membaca Alkitab. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama yang terambil dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Oke adik-adik, kakak ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini kita akan membacanya dari 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 13. Mari kita membaca secara bersama-sama ya adik-adik yang di rumah. Membaca dibantu oleh orang tuanya, didampingi oleh papa dan mama kalian. Kita mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia ke kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu itu membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Siana lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Shalom, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak kembali menyapa adik-adik melalui firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan. Tadi adik-adik sudah membaca ya bagian Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Hari ini ceritanya tentang Daud diurapi menjadi raja. Adik-adik, Daud adalah anak dari Bapak Isai. Tentunya di sini ya adik-adik ya, kita tahu bahwa Daud ternyata dipilih Tuhan menjadi raja kedua di Israel. Adik-adik mungkin bertanya, kenapa ya Daud kok dipilih oleh Tuhan menjadi raja menggantikan Saul? Nah, tentu ini adalah
hak dari Tuhan. Mengapa Daud yang dipilih oleh Tuhan? Sehingga ia boleh menjalankan tugas yang berat itu. Adik-adik, kalau kita mengetahui pekerjaan Daud sebelum menjadi raja, dia adalah seorang yang sangat tekun di dalam menjalankan tugasnya. Ada yang tahu pekerjaannya apa? Ternyata dia adalah seorang gembala. Adik-adik, pekerjaan gembala itu sangat berat. Perlu ketekunan dan kesabaran. Jadi dalam hal ini Daud melakukan proses kehidupannya dengan sangat baik. Dia lakukan tugasnya dengan baik sebagai seorang gembala. Karena sebagai seorang gembala itu, dia harus punya kesabaran dan ketekunan yang tinggi agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Maka bagaimana caranya supaya kambing domba yang dipeliharanya itu badannya sehat, gemuk. Dan tentu saja apabila ada binatang buas, gembala ini harus sanggup untuk melawan atau melindungi hewan peliharaannya. Nah, ketekunan dan kesabaran inilah yang dimiliki oleh Daud, sehingga dia dibentuk melalui tugas dan tanggung jawabnya. Maka kemudian ketika dia menjadi raja, Daud mampu melakukan itu karena sudah melalui proses kehidupan yang sangat berat sebelumnya. Nah, adik-adik bisa mencontoh sikap Daud ya. Adik-adik juga berproses dalam hidup. Adik-adik harus punya ketekunan, kesabaran di dalam menjalankan tugas agar bisa menjadi orang sukses di kemudian hari. Nah, adik-adik, ada yang unik juga dari Daud ya. Ternyata dia tidak hanya sabar dan tekun, dia juga punya talenta yang luar biasa. Ada yang tahu talenta Daud itu apa? Ya, ternyata dia seorang yang pandai bermain kecapi. Alat musik yang digunakan saat itu, ya, dia pernah menggunakan alat musik itu untuk menghibur Raja Saul. Nah, kepandaian bermain alat musik ini membuat Daud juga dikenal oleh banyak orang. Nah, yang kedua yang kita pelajari dari Daud ini pun harus juga dimiliki oleh adik-adik. Tentunya talentanya berbeda ya, tapi kita bisa mengasah apa yang menjadi kemampuan kita. Adik-adik jangan berkecil hati. Setiap orang pasti diberikan kemampuan dan talenta. Berbeda memang. Ya, mungkin adik-adik di sini ada yang bisa bernyanyi. Nah, pasti bisa ya. Nah, kalau adik-adik itu merasa bahwa adik-adik punya kemampuan dalam hal bernyanyi, asahlah talenta itu. Adik-adik harus rajin berlatih, memuji nama Tuhan tentunya ya. Dan tentunya ini semua bisa dilakukan dari sekarang, agar di kemudian hari talenta adik-adik makin terasah. Atau talenta yang lain yaitu bermain musik. Siapa yang bisa bermain musik? Ya, macam-macam alat musik kan banyak ya. Nah, adik-adik bisa melakukan latihan. Adik-adik bisa bermain alat musik dengan penuh ketekunan, sehingga adik-adik bisa mengembangkan talenta itu di kemudian hari lebih baik lagi. Tadi udah menyebutkan bernyanyi, bermain alat musik. Nah, sekarang apalagi ya talenta yang lain. Nah, atau adik-adik suka memasak. Memasak itu tidak hanya milik anak perempuan ya adik-adik ya. Anak laki-laki juga bisa menjadi seorang juru masak yang handal. Nah, adik-adik, itu juga bisa dilakukan oleh adik-adik. Belajar memasak, belajar mengolah makanan. Dengan demikian talenta adik-adik makin terasah. Nah, pesan firman Tuhan hari ini adalah 1, menjadi orang yang sabar dan tekun di dalam menjalani proses kehidupan.
Allah menyukai orang yang dengan sabar dan tekun melalui setiap proses kehidupannya. Disitulah Allah membentuk kita. Yang kedua adalah mengembangkan talenta yang telah Tuhan berikan. Apapun itu bentuknya, ya, kecil atau besar. Kalau kita lakukan dengan baik, dengan penuh semangat, mau berlatih, ya, tentunya talenta kita akan menjadi berkat buat hidup diri kita dan untuk orang lain. Nah, demikian firman Tuhan ini, kita belajar dari tokoh besar hari ini, yaitu Daud menjadi raja. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan hari ini, nanti adik-adik bisa berikan, dikasih amplop, lalu titipkan kepada papa mama, sehingga papa mama boleh memberikannya ke gereja. Kita juga akan memberikan persembahan berupa persembahan pujian dari Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kebaktian ini. Tuhan, kiranya firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami bisa mencontoh Daud ya Tuhan yang tekun di dalam kehidupannya sehingga dia bisa dipilih sebagai raja. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya sedikit berkat yang kami punya, yang telah kami berikan, bisa bermanfaat bagi gereja-Mu ini. Berkati para penatua yang mengatur uang persembahan ini, kiranya semuanya bisa mereka atur dengan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung kebaktian. Adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita muji Tuhan dengan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah adik-adik, ketika kita sudah hidup di dalam Yesus, nah
Adik-adik harus bisa bertutur kata yang sopan, bertingkah laku yang baik. Jika adik-adik di rumah sebagai kakak, kakaknya harus bisa menjaga adiknya ya. Nah, begitu juga adik-adik harus hormat kepada papa dan mama. Nah, sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dengan pujian berkat dari pelengkap Kidung Jemaat 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.